Mbak Cici kayak orang Arab beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lari-larian? Kami main balap lari Pak Ustadz. Hehehe. Astagfirullah. Kalian ini ada-ada saja. Sudah, ayo duduk. Teman-teman lain sudah nunggu kalian nih. Baik Pak Ustadz. Anak-anak, Ustadz nak cerita boleh? Boleh Ustadz. Anak-anak tahu sosok sahabat Nabi ketika menjadi pemimpin. Beliau sangat muda sekali. Beliau keras pada hukum, tapi lembut sikapnya. Dahulu, beliau orang yang paling membenci Nabi. Bahkan ingin sekali membunuh Nabi. Ketika memeluk Islam, beliau menjadi orang yang paling melindungi Nabi. Abu Thalib Ustadz. Bukan Malik. Beliau itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Aku tahu Ustadz, Bilal bin Rabah. Bukan Duma, Bilal memang sahabat Nabi, tapi beliau bukan khalifah. Jadi siapa dong sahabat Nabi yang jadi khalifah? Kami tahu Ustadz, Umar bin Khattab. Masya Allah, betul sekali. Siapa yang sudah siap mendengarkan sebuah cerita yang sangat keren, bahkan lebih keren dari rock hip-hop yang sangat digemari anak-anak masa kini? Mau Ustaz. Selanjutnya dan menyimak sebuah kisah seorang pemimpin keren yang disampaikan Ustaz dengan fokus, tertib, dan antusias. Kita sedang masuk ke gerbang waktu, mempelajari masa lalu yang menjadi tujuan untuk masa depan. Yuk, check it out. Suatu masa dalam kepemimpinan Khalifah Umar, saat itu masyarakat Arab menderita masa kecemasan. Hujan tak lagi turun, pepohonan mengering, hewan-hewan mati, tanah tempat berpijak hampir menghitam layaknya abu. Suatu malam bersama sahabatnya Aslam, Khalifah Umar berjalan-jalan ke kampung terpencil yang berada di tengah gurun sepi. Tiba-tiba beliau terkaget dari sebuah kemah yang sudah runtuh. Terdengar suara anak-anak menangis keras. Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekati kemah itu untuk mengecek bila penghuninya membutuhkan bantuan. Umar bin Khattab. Oh iya, masih sifatan jadi Umar bin Khattab ya. Sepertinya malam ini dingin sekali ya. Aku heran pada Umar, mengapa engkau sempatkan waktu untuk berkeliling desa? Padahal tugas ini bisa dilakukan oleh anak buahmu kan? Kan engkau tinggal menerima laporan. Engkau tidak salah Aslam, tapi aku ingin melihat langsung kondisi rakyatku, sekaligus memastikan laporan yang kuterima itu benar. Subhanallah, semoga Allah selalu merahmatimu wahai mukminin. Begitu juga dengan dirimu Aslam. Amin. Ibu, kami lapar. Kapan makanannya matang? Sabar ya nak, sebentar lagi matang. Ibu, apakah masih lama makanannya? Aku sudah tidak tahan. Yang di dalam. Iya nak, sebentar lagi. Kalian lebih baik tidur dulu saja ya. Nanti ibu bangunkan kalau sudah matang. Baik Bu, janji ya kalau sudah matang bangunkan kami ya Bu. Iya nak. Ya Allah, tolonglah beri aku jalan Gitu ya? keluar Nggak agar kelihatan aku gitu ya? bisa makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh aku mendekat? Silahkan jika engkau membawa kebaikan.
Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu, wahai ibu? Anakku. Kenapa anak-anakmu menangis? Apa ia sakit? Tidak, mereka lapar. Khalifah Umar dan Aslam tertegun. Mereka masih tetap duduk di kemah sampai lebih dari 1 jam. Anak-anak itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk-aduk isi pancinya. Apa yang sedang kau masak, hai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu? Kau lihat saja sendiri. Khalifah Umar dan Aslam segera melihat ke dalam panci tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil mata terbelalak tak percaya, Khalifah Umar berteriak, "Apakah kau masak batu?" Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi apa belum? Lihatlah aku. Aku seorang janda. Sejak pagi aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku kusuruh puasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapatkan rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air, lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan. Sungguh Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Namun apa dayaku? Mendengar penuturan wanita itu, Aslam berniat mengambil perempuan itu. Namun Khalifah Umar sempat mencegah. Dengan air mata berlinang, dia bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, Umar segera memikul gandum putih untuk diberikan kepada janda tua dan sengsara itu. Angkatkan punggungku, wahai anak mukminin, biarkan aku yang memukul kau itu. Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira kau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak? Aslam tertunduk, tersuruk-suruk. Khalifah Umar berjuang memikul karung gandum itu. Angin berhembus membelai tanah Arab yang dilanda batu-batu. Sesampainya di tempat wanita janda tersebut, Umar langsung menyuruh dan mengganti wanita tersebut untuk memasak. Masukkan gandumnya dan aku yang akan mengaduknya. Setelah masak, Sayyidina Umar pun mengajak keluarga yang miskin itu untuk makan. Kemarilah anakku, ayo kita makan. Sambil melihat mereka makan, Umar duduk tersenyum dalam hatinya. Hatinya berasa sangat lega karena melihat anak-anak kecil itu kembali gembira. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau lebih baik dibanding Khalifah Umar. Berkatalah yang baik-baik. Besok temui Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah ia akan mencukupi. Pada keesokan hari itu, datanglah ibu itu ke Baitul Mal. Khalifah Umar pun menyambut dengan senyum bahagia.